Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma khususan ila Syekh Imam Al-Alim Al-Allama Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Syuja. Thumma khususan ila Syekh Ahmad Muhajir. Thumma khususan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah suatu pemisah. Fi nawaqidil wudu'i, tentang batal-batal wudu. Walladzi, adapun sesuatu yang kudu yang membatalkan, ayyubtilu artinya membatalkan apa alladzi al-wudu'a akan wudu. Khamsatu asya'a, ialah 5 hal. Ahaduha, adapun salah satu dari yang 5, ma, ialah sesuatu, kharaja yang keluar, apa ma minas sabilaini, dari 2 jalan, ail kubuli wad duburi, artinya yang dimaksud dengan 2 jalan tersebut adalah kubul dan dubur. Kubul itu jalan depan yang mengeluarkan kencing, dubur itu jalan belakang yang mengeluarkan BAB. Ainan kana al-khariju aurihan, ainan ialah benda, kana ada al-khariju apa yang keluar, aurihan atau angin. Jadi ainan ini kedudukannya menjadi khobarnya kana yang didahulukan, bukan menjadi badal. Baik yang keluar itu benda, ada zatnya atau angin, tetap membatalkan. Kalau angin ya seperti kentut. Kentut itu ada 2 macam, teman. Ada bermacam-macam. Ada kentut yang biasa itu, yang tidak ada bunyinya. Nah, itu batal juga meskipun tidak ada bunyinya. Ada yang ada bunyinya, kayak ban kempes, ya batal itu. Atau yang bat, ya, itu. Ada itu wudhu yang seperti kentut yang seperti itu. Biasanya kalau teman-teman kalau lagi guyon itu, kalau balas-balasannya pakai kentut, bat. Dibalas juga sama temannya di sini. Gitu. Tapi intinya yang namanya kalau kentut itu membatalkan wudu. Tahiron au najisan. Tahiron ialah suci, au najisan atau najis. Baik yang keluar itu suci ataupun najis, ya batal juga. Contohnya yang suci itu seperti keluar emas. Nah, kalian tiba-tiba tertelan emas karena nyuci apa itu, terus di sini gelang-gelangnya dibuat mainan apa cincin buat mainan, kok dicup-cup. Dia apa ini, dimut sama kalian, kok gengkuk tertelan tuh nih. Kemudian saya tertelan ketika kalian BAB tanurok keluar kia, kentang selok saya beri ruha. Nah itu bagaimana? Batal juga itu. Atau memang najis ya, seperti keluar BAB itu. Bagaimana cincin tadi? Ini contohnya yang cincin tadi, apakah mau dibuang? Jangan. Itu diambil, disucikan, bisa itu. Beda dengan kalian mengkonsumsi nasi, mengkonsumsi beras. Saya kalau ketemu ingat selok, temu mas-masan tuh nih, pulong-pulong kan. Jangan kalau itu.
Jafan au rotban. Jafan ialah kering, au rotban atau basah. Baik yang keluar itu kering ataupun basah, sama-sama membatalkan juga, membatalkan wudhu. Mu'tadan ialah biasa, kabaulin seperti kencing, waraitin dan berak, au nadiron atau jarang. Yang keluar itu jarang. Seperti apa? Kadamin seperti darah, wahason dan kerikil. Orang kalau istilahnya apa? Kencing batu ya. Kalau kencing batu pas keluar dari lubang kubul, dari kubulnya keluar batu di situ, maka itu juga membatalkan wudhu. Qalilan au katsiran, baik banyak ataupun sedikit. Qalilan baik sedikit, au katsiran ataupun banyak. Jadi walaupun sedikit teman-teman yang keluar, kalian mau kentut ya, karena ditahan, yang keluar sedikit juga, tidak jadi keluar semuanya, itu juga batal. Jangan dikira, oh enggak, saya tadi kentutnya cuma sedikit, enggak batal. Enggak bisa itu. Tau'an au karahan. Tau'an baik disukai au karahan atau tidak disukai. Keluarnya itu disukai ataupun tidak. Kalau keluarnya disukai ya seperti kalau kita berak keluar kan pasti kita senang kan. Malah kalau kita tidak bisa berak itu yang berbahaya. Nah, itu tau'an au karahan. Illa maniya syahsi, ini yang tidak membatalkan. Illa maniya syahsi, kecuali maninya seseorang. Fa innahu, sesungguhnya adapun maninya seseorang, la yantakidu, ialah tidak batal, bihi sebab mani, wudu'uhu, apa wudu'nya man. Jadi yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Baik yang pokoknya intinya ada apa saja, berbentuk apa saja yang keluar dari kubul dan dubur, maka wudhunya batal. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani, adapun yang kedua, an-naumu adalah bobok. Idza kana, manakala ada apa bobok itu, ala ghairi hayatil mutamakkini, atas kondisi yang tidak pada posisi duduknya itu. Amma idza nama, jika idza nama manakala bobok siapa orang, mutamakkinan tetap di posisi duduknya, mak'adahu di tempat duduknya, ay al-yaihi di pantatnya tetap dengan posisi duduk seperti ini, ya fala yantakidu, maka tidak batal wudu'uhu, apa wudu'nya man. Itu ya, tidak membatalkan. Jadi yang tidak, lanjut dulu. Walau kana mustanadan ila syai'in lauzala sakoto. Walau kana, sekalipun ada siapa seseorang, mustanadan ialah bersandar, siapa orang itu, bersandar ila syai'in kepada sesuatu, lauzala, andai kata hilang apa syai' itu, sakoto, niscaya roboh, niscaya jatuh orang itu. Jadi begini, tidur yang dapat membatalkan wudhu itu adalah tidur bukan pada posisi duduk. Tapi kalau tidur pada posisi duduk seperti ini, tidur kalian seperti ini, karena hari ngantuknya tidur, ketika bangun tetap seperti ini, maka itu tidak membatalkan wudhu. Bagaimana kalau bersandar? Nyandar. Bersandar. Ngide kan anak. Oh, bukan Google lah. Ngide sudah. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu mengiding, tidak batal juga. Seandainya walaupun ini, seandainya pas bodoh saya geser, rencana buang tuh nih, lemari digeser sana pas roboh, tetap tidak batal wudhunya. Asalkan tidak benar. Ini andaikan digeser. Tapi kan tidak digeser ternyata. Itu tetap tidak membatalkan wudhu.
Watsalitsu zawalul akli bisukrin. Watsalitsu adapun batalnya wudhu yang ketiga, zawalul akli ialah akalnya hilang akal. Hilang akal itu bisukrin sebab mabuk, au marodin atau sebab penyakit, au jununin atau sebab gila, au igmain atau sebab epilepsi, jema-jeman jangan orang, au ghairi dzalik atau selainnya. Intinya kalau hilang akal itu menyebabkan membatalkan wudu. Wa rabi'u lamsu rajulil mar'ata al ajnabiyata. Wa rabi'u adapun yang keempat, lamsu rajuli ialah menyentuhnya seorang laki-laki, menyentuh al-mar'ata kepada perempuan, al-ajnabiyata yang bukan mahramnya. Yang batal siapa? Ya bukan cuma yang laki-laki, yang menyentuh dan disentuh itu sama-sama batal. Jadi kalau menyentuh, kalau mahram tidak batal. Kalau suami istri, suami menyentuh istrinya, batal wudunya. Ya yang istrinya juga batal. Bisyarti batal wudunya, bisyarti dengan syarat, bisyarti ayyakuna dengan syarat ayyakuna ada, kullun apa masing-masing minhuma dari rajul dan mar'ah, balagha ialah sampai siapa kullun hadda syahwati akan batasan syahwat urfan secara uraf. Wa yakuna dan harus ada alamsu apa sentuhan itu bibasyarataihima dengan kulit sama-sama kulit. Jadi yang membatalkan wudhu tadi sentuhan laki-laki dan perempuan jika keduanya itu sudah masuk, sudah menurut uraf orang itu sudah disyahwati. Itu artinya dengan bahasa lain dia itu sudah ada rasa suka sama orang. Nah itu sudah, maksudnya sudah bersyahwat itu. Semuanya sudah meli, sudah mulai suka sama siapa. Tahu yang laki-laki itu juga sudah mulai suka sama siapa. Lah, ketika pada batas umur itu standar minimalnya berapa, berarti itu sudah masuk kategori syahwat. Sehingga kalau bersentuhan itu batal. Dan juga menyentuhnya harus kulit sama kulit. Semuanya ini laki-laki, ini kulit perempuan. Ini harus gini, baru batal. Tapi kalau di sini kulit yang disentuhkan baju diginikan, tidak batal. Atau di sini kulit yang disentuhkan kukunya, nah, tidak batal juga. Atau yang disentuhkan rambutnya, nah. Atau kalian megang pen, ya tidak batal juga teman-teman. Intinya harus kulit sama-sama kulit. Kalau bukan kulit, ya tidak. Tulang enggak berarti ya? Giginya misalnya. Enggak kalau gigi. Enggak apa sentuhkan ini. Kalau tulang gimana nih? Tulangnya kalian mau dikelupaskan. Dibuang kulitnya, dikuliti, tulang dibuang dagingnya. Tapi ini kan bukan tulang. Gigi ini kan bukan tulang. Ya sama dengan kuku ini. Apa namanya? Ya nanti tak tanyakan itu apa namanya. Masa tulang ya? Tulang kan ini teman-teman. Yang ini tulang. Itu min ghairi ha'ilin. Min ghairi ha'ilin tanpa adanya penghalang. Ini sama ini dengan yang tadi. Masuk juga dalam kategori maksudnya kulit sama-sama kulit, ya tidak ada penghalangnya. Gitu. Bainahuma di antara rajul dan imro'ah tidak ada penghalangnya. Ya sudah, kulit sama-sama kulit itu sudah yang bertemu. Walau rakikon sekalipun penghalangnya itu tipis. Walaupun tipis sekali. Seperti apa tipisnya? Setipis apa? Tisu. Boleh. Tisu itu kan tipis ya. Setipis tisu. Kalian mau menyentuh, tangannya diperban tisu dulu, baru disentuhkan ke perempuan. Tidak batal.
membatalkan wudhu. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, wal khamisu, adapun batalnya wudhu yang kelima, massu farjil adamiyyi. Massu farjil adamiyyi ialah menyentuh farjinya manusia. Menyentuh farjinya manusia. Ai kubulihi, artinya kubulnya manusia. Kubul ini jalan depan ya. Min nafsihi, dari dirinya sendiri, wa ghairihi, dan lainnya, zakaran au unsan, laki-laki ataupun perempuan, soghiran, baik itu kecil, au kabiran atau besar, hayyan, baik hidup, au mayyitan atau mati. Jadi selama yang disentuh itu adalah baik farjinya sendiri maupun farjinya orang lain, maka tetap membatalkan wudhu. Punya kalian soalnya disentuh, cebok kalian tuh disentuh, diapa-apakan, ya batal itu. Ataupun punya yang lainnya, kalian ketika raga-raga mau tepak ke kancana selain, itu juga batal itu. Jadi tidak harus punyanya sendiri. Nyewain adiknya. Nyewain adiknya seumpamanya atau siapanya, itu batal wudhunya. Baik yang punya laki-laki atau punya perempuan, sama-sama membatalkan. Laki-laki megang punya perempuan, iya batal. Ataupun perempuan megang punya laki-laki, ya juga sama, batal juga. Baik anak kecil ataupun orang dewasa, sama juga. Yang disentuh kan adik saya kecil, masih baru lahir umur 1,5 bulan, laki-laki perempuan, atau 1 hari sekalipun, itu ku sama kalian itu kebenin mainan tuh, atau gue apalah. Batal itu wudhunya. Hidup ataupun mati, walaupun kalian semuanya ya ada mayit, temu kalian tuh nih mandikan, tekuk sama kalian itunya. Laki-laki dan perempuan, ya batal juga wudhunya. Walaupun mahramnya teman-teman, batal tetap. Jangankan mahramnya, punya sendiri kebenin mainan, itu batal wudhunya. Tapi itu kalau membatalkan wudhu kalau menyentuhnya bibatinil kafi, dengan bagian dalamnya telapak tangan, bagian ininya. Kalau ininya Pak cebok kalian, kalau kalian nak cebok ya diginikan lah. Kamu nak cebok diginikan, tak bisa. Atau kalau mau cebok jangan pakai tangan, pakai jenggem di sini. Atau pakai sokona kan nak kue kan? Iya kan tidak bisa. Ya pakai tangan yang membatalkan. Kalau selain tangan ya tidak. Wawa, apa sih yang dimaksud dengan kafun? Kafun itu adalah arrohatu, adalah telapak tangan. Ma'abutu nil asobi'i. Jadi yang dimaksud dengan telapak tangan ini teman-teman. Ini bagian dalam ini semuanya, ini kafun telapak tangan. Jari-jari ini juga masuk dalam kategori kafun. Tapi kalau roha, ini cuma ininya saja. Ininya saja. Makanya ada istilahnya ma'abutu ni asobi'i ini. Sampai bagian dalamnya jari-jari. Ini jari-jari. Batal ya. Meskipun ininya disentuhkan sama kalian. Ya batal. Tapi ininya. Jadi kalau punya kalian batal, ya kalau gatal, kalau kalian punya wudhu, ya ndak usah geru pakai tangannya dimasukkan. Pakai ini, pakai sarungnya, soalnya pakai apa? Mukenanya atau pakai sambirnya itunya di pak geru itu. Cok geru ngangkui tanangnya. Atau kalau tak bisa, tanangnya pemasok balik keng. Balik. Diginikan, jangan ini. Gitu. Jangan sampai tidak tahu. Saya dulu begini teman-teman. Namanya tidak tahu ya. Namanya saya tidak tahu, dulu saya masih kecil, pulangnya ngaji, waktu ngaji guyon di kamar di musola itu, sebelum masuk sudah siap-siap sholat, teman saya bilang, pas pinjam tangannya, katanya pinjam tangannya. Saya kira mau ngapain, terus disentuhkan ke sininya teman-teman. Tapi disentuhkannya kemana? Ke ininya, cuma ke bokongnya ini, ke bokongnya.
Tas dia bilang, batal wuduknya kamu, sudah nyentuh anunya saya tadi. Udah, namanya saya tidak tahu kan, wuduklah saya. Ternyata menyentuh bokong itu tidak batal. Tidak teka bokong ngaloka, goro sampai pada terloka. Gotel, nanti namili gotel namanya pasti goro gurdut. Takar apa itu? Loka. Tidak batal itu wuduknya. Tidak membatalkan wudhu. Itu jangan ya, aduh, jangan pas batal wudhunya saya ndak. Makanya baca di sini teman-teman. Ndak membatalkan wudhu kalau cuma menyentuh bokong. Itu. Wa qauluhu farjin, adapun redaksi kemusonif di atas itu kan ada farjil adami. Apa itu? Syamilun ialah mencakup liduburi, untuk dubur, aidon hale juga. Jadi sebenarnya kata-kata farjon itu adalah mencakup dubur juga. Kenapa? Karena makna artinya farji itu adalah lubang. Itu mana asalnya lubang. Lubang depan, bagian depan dan bagian belakang kan sama-sama ada lubangnya. Itu, makanya disebut dengan farjon, sehingga mencakup kedua-duanya. Jadi farjon itu mencakup depan, mencakup ke belakang. Tapi ketika orang sudah menyebutkan farjon, itu sudah identik dengan punyanya perempuan, farji. Itu. Padahal makna aslinya tidak. Lubang makna aslinya. Punya laki-laki kan berlubang juga, mentah lubang, tak bisa kemi kan. Lakin akan tetapi bima dengan sesuatu anna fihi, sesungguhnya di dalam ma itu khilafan, ialah menyalahi nasso yang menaskan atau menuliskan alaihi terhadap ma al musonnifu, siapa ke musonif, biqaulihi dengan perkataannya musonif, wa massu halqati duburihi, dan menyentuh bundaran duburnya manusia. Ini maksudnya beliau itu, maksudnya Ki Afif di dalam kitabnya ini, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan farji itu adalah sebenarnya mencakup semuanya, lubang depan dan lubang belakang. Itu pada makna aslinya. Akan tetapi kalau makna yang farji di atas itu dimaknai dengan lubang depan dan lubang belakang, maka itu akan bertentangan dengan teks Syekh Abu Suja yang setelahnya, kata beliau, yang berbunyi wa massu halqati duburihi. Sehingga bagaimana kata beliau, yang di atas itu diartikan dengan kubul. Itu ditafsiri dengan kubul. Paham ya? Wa massu halqati duburi, dan menyentuh bundaran duburnya manusia. Bundarannya yang disentuh itu, bundarannya, lubangnya itu. Sama pos kerposannya itu. Kalian di anusnya itu kan ada pos kerposan. Itu ya itunya. Bukan di sampingnya atau di pantatnya, enggak, bukan itunya, tapi lubangnya itu. Yang kudu batal menyentuh dubur, pos kerposan, lubangnya dubur itu batal alal qaulil jadidi, menurut qaul jadid. Menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i batal. Akan tetapi wala yang kudu, dan tidak batal alal qaulil qadimi, wala yang kudu dan tidak batal apa menyentuh dubur alal qadimi, menurut pendapat qadimnya Imam Syafi'i. Ini berbeda. Ingat ya, apa saja yang membatalkan wudhu? 1, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Terus 2, tidur. 3, hilang akal. 4, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. 5, menyentuh kemaluan, gitu aja, menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kenapa? Sebenarnya kan kalau arti aslinya ya, farji atau kubul dan dubur itu yaitu jalan depan dan jalan belakang. Tapi kenapa ketika bahasa Indonesia kok disebut dengan kemaluan?
Karena orang kalau dilihat itunya akan malu. Iya kan? Orang pasti malu kalau itunya dan itunya itu kelihatan, malu. Sehingga karena malu kalau kelihatan itunya, berarti akhirnya disebut dengan kemaluan. Kalau orang tidak malu kelihatan itunya dan itunya, berarti orang itu tidak punya rasa malu dan tidak punya kemaluan. Itulah yang disebut dengan orang gila. Menerang gila tak era malu je kana, tak era todos. Paham ya? Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa istiqomah. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.